Pemeriksaan kadar gula darah adalah tes medis untuk mengukur glukosa dalam tubuh atau gula dalam tubuh. Glukosa adalah sumber energi utama bagi tubuh, namun jika glukosa rendah atau tinggi dapat menyebabkan gangguan metabolisme atau penyakit seperti diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaan kadar asam urat adalah tes untuk mengukur jumlah asam urat dalam darah atau urin. Asam urat adalah produk sampingan dari pecahan purin yang ditemukan dalam beberapa makanan atau minuman. Kadar asam urat yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya kristal asam yang dapat menyebabkan penyakit gout atau penyakit asam urat. Tujuan dari kedua pemeriksaan tersebut yaitu mendeteksi adanya kadar glukosa dan asam urat dalam darah. Pemeriksaan kadar gula glukosa darah didasarkan pada pemahaman metabolisme glukosa yang penting bagi fungsi normal sel tubuh. Glukosa dari makanan diserap ke dalam darah dan diatur oleh insulin untuk menjaga kadar glukosa darah stabil. Lalu gangguan metabolisme glukosa dapat menyebabkan diabetes mellitus, kadar glukosa darah tinggi, atau hipoglikemia, kadar gula darah rendah. Pemeriksaan kadar glukosa darah digunakan untuk mendeteksi gangguan tersebut dengan metode seperti tes glukosa puasa, tes toleransi glukosa oral (OGTT), dan tes glukosa darah. Selanjutnya, urin dalam makanan diperiksa menjadi asam urat yang kemudian dikeluarkan melalui ginjal. Kadar asam urat yang tinggi dapat menyebabkan gout. Penyebabnya termasuk diet tinggi urin, penyakit ginjal, obesitas, dan hipertensi. Pemeriksaan kadar asam urat dilakukan untuk mendeteksi risiko gout dan memantau pengobatan. Kadar normal asam urat adalah laki-laki 3,5 sampai 7 mg pada pria dan 2,6 sampai 6 mg pada wanita. Saya akan menjelaskan persiapan alat untuk pemeriksaan tes kadar glukosa darah dan tes asam urat. Yang pertama ada aseptic gel untuk membersihkan tangan petugas pemeriksa dan pasien. Yang kedua ada handscoon yang digunakan untuk petugas saat pemeriksaan. Yang ketiga ada tisu dan kapas untuk menahan darah saat selesai pemeriksaan. Yang keempat ada glukometer dan strip test. Yang hijau untuk glukosa darah dan yang orange untuk asam urat. Lalu ada lancet atau jarum suntik untuk menusuk kulit. Dan yang terakhir ada alkohol swab untuk membersihkan sebelum penusukan kulit. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Naila. Di sini saya akan melakukan tes pemeriksaan glukosa darah dan asam uratnya Ibu. Baik, sebelumnya bisa menyebutkan nama dan umurnya. Nama saya Jasmine, umurnya 19 tahun. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, silahkan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes glukosa darah terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelumnya apakah sudah makan? Belum. Baik, saya akan melakukan tindakan ya Bu. Relax.
Baik Ibu, ini untuk tes glukosa darahnya Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes asam uratnya. Baik, relax. Ini ya Bu. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan tes glukosa darah dan asam uratnya Ibu, glukosanya darah Ibu lumayan rendah ya Bu, karena Ibunya belum makan kan. Baik, untuk normalnya glukosa darah itu di bawah 200. Dan untuk asam uratnya Ibu tadi 6,2 ya? Iya. Nah, untuk normalnya asam urat pada perempuan itu 2,4 sampai 6. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan berapa sih normalnya asam urat, glukosa, sama kolesterol. Nah, asam urat sendiri ini dibedakan pengaturannya dua jenis, yaitu untuk pria dan wanita. Untuk pria sendiri yaitu 3,4 hingga 7 mg, sedangkan untuk wanita yaitu 2,4 sampai 6 mg. Kadar gula yang tinggi atau hiperurisemia dapat berhubungan dengan asam urat, batu ginjal, atau gangguan metabolik lainnya. Selanjutnya, glukosa darah. Nah, glukosa darah sendiri ini ada beberapa jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah glukosa darah saat pasien puasa, yaitu 70 sampai 100 mg. Untuk yang kedua adalah glukosa setelah pasien makan 2 jam setelah makan, yaitu kurang dari 140 mg. Sedangkan bila pasien dites waktu-waktu, yaitu kurang dari 200 mg. Pada pasien penderita diabetes ketika puasa, yaitu kadar glukosanya lebih dari 126 mg. Selanjutnya, di sini adalah pemeriksaan kolesterol. Untuk normalnya, total kolesterol adalah kurang dari 200 mg. Kolesterol sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kolesterol baik dan jahat. Kolesterol baik atau LDL yaitu kurang dari 100 mg. Sedangkan HDL atau kolesterol baik itu lebih dari 60 mg.